Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Adnan, agen of gold dari Bali. Tema yang saya akan bawakan, sejarah dan perjuangan. Menyelamatkan kerja keras, hitungan menabung di bank PS Emas. Apakah ini yang konsumen Anda rasakan? Gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Aset berkurang dengan menabung di bank. Impian sulit terwujud karena harga impian Anda semakin mahal. Memiliki sifat konsumtif, boros, sulit menabung, bingung merencanakan masa depan. Dengan materi ini, Anda akan mendapatkan kata kunci untuk menjelaskan kepada konsumen. 1. Aset konsumen akan terjaga. 2. Hasil kerja keras tidak sia-sia. 3. Membuat impian lebih mudah dan cepat tercapai. 4. Menahan sifat konsumtifnya. 5. Konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. 6. AOG akan lebih mudah meyakinkan konsumen. Solusi yang akan dibahas kali ini adalah perhitungan menabung uang di bank PS menabung di emas. Problem-problem masyarakat selalu mengandalkan kartu kredit, banyak hutang riba, penghasilan meningkat namun sulit menabung. Nah, yang lebih mengerikan lagi, ada dampak buruk dari pinjaman online, bikin konsumen trauma hingga ingin bunuh diri. Selalu pinjam untuk kebutuhan darurat. Impian-impian banyak orang untuk pergi haji dan umroh. Biaya umroh 25 juta, biaya haji reguler 35,2 juta, biaya haji khusus 200 juta. Ingin punya rumah impian yang besar, mobil mewah, atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Solusi finansial. Ketika kita mendapatkan penghasilan 100%, maka kita bagi menjadi beberapa persen. 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle, 10% untuk G-Swap, 10% untuk darurat. Tabungan uang, deposito atau emas ya kira-kira. Nah, di sini ada statistik Bank Indonesia mengenai inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Jika rata-rata nilai inflasi 6% per tahun, harga pizza 100.000 menjadi 106.000. Tabungan 1% dengan bunga 1%, dari 100.000 menjadi 101.000. Tabungan plus 15%, 100.000 jadi 115.000. Tabungan manakah yang menaikkan di atas inflasi? Menabung di bank, deposito, atau emas. Bagaimana pertumbuhan tabungan? Tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Bunga riba itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Kebijakan bunga bank, tabungan 0 sampai 1 juta, bunganya yaitu 0,00 per tahun. Tabungan 1 juta sampai 50 juta, bunga 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta sampai 500 juta, bunga 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai 1 miliar, bunga 1,30 per tahun. Tabungan di atas 1 miliar, bunganya itu 2% per tahun. Menabung uang di bank, kenaikannya di bawah inflasi.
Dilihat dari data tabungan ini, artinya jika menabung dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi menjadi tambah miskin. Bagaimana pertumbuhan deposito? Kita contohkan, di tahun 2007 kita memiliki uang 1 miliar. Nah, kita contohkan melalui deposito. Kita depositokan di bank dengan bunga maksimal 10% per tahun. Bunga berbunga rollover. Nah, kita konversikan dengan menabung di emas. Dengan uang 1 miliar kita mendapatkan 5 kg emas. Nah, di tahun 2012 ketika kita menabung di deposito, nilainya menjadi 1,64 miliar. Nah, pada tahun 2012 juga harga emas kebetulan mencapai 550.000 per gram. Berarti kita menjual emas dengan nilai 2,75 miliar. Nah, berarti perbandingannya ketika kita depositokan ke bank dengan cara menabung di emas, hilangnya 1 miliar. Nah, di sini juga ada suku bunga deposito rupiah yang dikutip dari pusatdata.kontan.co.id/bunga deposito. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Kita by data. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Jadi kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik, kata Mr. Gold. Menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Biaya ongkos naik haji. Nah, kita by data ini ya. Kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun. Sini ada datanya. Lagi ini grafik harganya ada. Nah, biaya ongkos naik haji, tabel konvensi ongkos naik haji dengan harga emas. Sini ada. Nah, jadi biaya ongkos naik haji tahun 2020 35.235.602 rupiah. Harga emas bulan Agustus 2020 yaitu 1.036.000 per gram. Jadi hanya memerlukan 34 gram emas untuk pergi haji untuk 5 orang. Dapat gaji dan bonus dari perusahaan, simpan dalam bentuk apa ya kira-kira? Nah, kita contohkan ada 2 orang karyawan, namanya si A dan si B. Pada bulan April 2017, gaji dan bonusnya yaitu 15 juta. Sama-sama 15 juta antara A dan B. Si A ini menabungkan uangnya di bank. Dan si B, dia menabungkan dalam bentuk emas. Dan kebetulan waktu itu pada bulan April 2017 harganya 591.000 per gram. Dia mendapatkan dengan uang 15 juta itu 26,7 gram. Nah, setelah di bulan Agustus 2020 mereka sama-sama menarik uangnya.
Nah, sedangkan si A ini dia malah menurun dari uang 15 juta itu. Jadi mendapatkan 14,9 juta. Nah, sedangkan si B pada bulan Agustus 2020 dia menjual emasnya dengan harga 1.050.000 per gram. Dia mendapatkan uang 28 juta. Nah, ini untuk pergi umroh ini bisa. Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Dengan kita menabung emas, emas bisa menahan diri dari sifat konsumtif. Dengan simpan emas, tidak lagi transaksi menggunakan emas. Tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Menabung di bank dampak inflasi dan dana sulit berkembang. Bunga tabungan rendah, riba, bebaskan biaya admin, kenakan biaya pajak setiap bulan, adanya limitasi dan aturan bank. Jika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau ada potensi hilang. Simpanan emas anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Anti riba, tanpa biaya penyimpanan, tidak kena pajak setiap bulan. Anda sendiri sebagai pengelolanya, aset freedom, mudah dicairkan atau likuiditas. Nah, ini ada contoh kasus yang menyimpan uang di deposito tapi tidak bisa ditarik. Bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? 1. Membuat alokasi dana ideal. 2. Menetapkan impian yang dihitung dengan emas. 3. Konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan agen of gold adalah mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban. Nah, jadi kawan-kawan, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah cepat tercapai. Sekian dari saya mengenai pembahasan perhitungan menabung uang di bank vs menabung emas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.